السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. Kata beliau, dan Islam itu ada 3 jenjang. Agama Islam itu ada 3 jenjang. Yang pertama, jenjang al-Islam. Selanjutnya, jenjang al-Iman. Dan selanjutnya, jenjang al-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap jenjang ini mempunyai rukun-rukun. Jadi Islam secara utuh, agama Islam secara utuh, di dalamnya terdapat 3 jenjang secara global. Yang pertama, jenjang Islam. Kemudian lebih tinggi dari itu jenjang iman. Lebih tinggi dari itu jenjang ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Orang-orang Arab pedalaman mengatakan amanna, kami telah beriman. Allah Subhanahu wa taala tegur, tidak, katakan qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Iya. Tapi katakan, kenapa dikatakan belum beriman? Sebab keimanan itu belum masuk ke dalam dirimu. Padahal dia sudah nyatakan keislaman, baru Islam dia. Dari sini ikhwah, tidak semua yang menyatakan Islam itu langsung teranggap beriman. Atau dari sini dipahami bahwa
agama Islam itu di dalamnya berjenjang-jenjang. Ada jenjang Islam, ada jenjang iman, dan ada jenjang ihsan. Kata beliau selanjutnya, wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap jenjang ini mempunyai rukun-rukun, hal-hal yang dengannya tegak jenjang itu, perkara yang terpenting dari jenjang itu. Jadi Islam punya rukun, al-iman punya rukun, al-ihsan pun demikian mempunyai rukun. Farkanul Islami khamsah, rukun Islam itu 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus salati wa ita'uz zakah, wa shaumu Ramadan wa hajju baitillahil haram. Selanjutnya beliau bahas satu persatu dari tiap jenjang ini dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menegakkan solat, dan bukan sekedar melaksanakan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan, dan tahun ini telah kita lewati pada bulan yang kemarin. Dan yang terakhir, hajju baitillahil haram, haji ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, rumah al-haram, rumah yang terjaga kehormatannya. Ini 5 rukun dari Islam. Dalil dari rukun-rukun ini dapat dilihat dari beberapa hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5. Jadi ini Islam dibangun di atas 5. 5 rukun, 5 perkara yang sangat penting. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Selanjutnya, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Selanjutnya, wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Dan terakhir, haji baitillahil haram. Ini dalil dari Rasulullah SAW tentang Islam. Dan Nabi mengatakan bunia, Islam dibangun. Kalau kita ingin berislam, berarti kita membangun sesuatu. Dan bangunan Islam harus dari dasar yang ditetapkan oleh pembawanya. Tanpa itu tidak akan jadi bangunan itu. Sebab dia dibangun di atas dasar ilmu orang-orang yang tidak tahu. Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita Islam, menjelaskan kepada kita secara tegas jelas, Islam dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini bangunan yang paling dasar dari seluruh keislaman seseorang. Hancur ini, hancur semua yang di atasnya. Rusak ini pasti rusak di atasnya. Walaupun hebat solatnya, nampak hebat solatnya luar biasa. Zakatnya, puasanya, hajinya misalnya. Tapi rusak syahadatnya, maka rusak syahadatnya.
Sebab Nabi mengatakan dibangun di atas ini. Bangunan harus seperti itu. Harus dari yang paling dasar. Yang pertama disebutkan itu dia. Dan ini manhaj. Ini akidah. Ini prinsip dasar yang tidak boleh kita lepas dari. Siapa yang mengatakan Islam dibangun di atas ini, di atas itu, selain dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka dia adalah pendusta. Mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang membesarkan perkara itu, maka tertolak. Dari sini pula ikhwah dapat dipahami bahwa ilmu yang paling mendasar adalah itu. Ya. Sebagaimana amalan yang paling mendasar adalah dia. Dan ajakan kepada Islam, ajakan kepada asalnya dulu. Dakwah kepada Islam, dakwah kepada asalnya dulu. Dengan demikian, baru benar kita berarti telah menuntun orang untuk membangun agamanya. Kalau diajak sholat saja sementara kita tahu hancur akidahnya, dia melakukan kesyirikan, rusak syahadatnya, la ilaha illallah rusak, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu pun rusak. Kita kondisikan saja, yang penting sholat, yang penting sholat, maka tidak akan bermanfaat. Sholat diwajibkan pada tahun ke-10 setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Coba lihat hebatnya, itu penanaman rukun yang pertama. Sebab di sanalah peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan melalui peristiwa Isra Mi'raj diwajibkanlah salat. Dari sini kau dapat kita lihat rusaknya sebagian atau kebanyakan orang-orang yang menganggap dirinya menyeru kepada Islam. Memang secara lahir menyeru kepada Islam, ajaran Islam, tapi tidak mengajak agar supaya seseorang itu membangun agamanya. Di antara mereka yang memprioritaskan solat, yang penting solat, yang penting solat, yang penting solat, tidak mau peduli rusak syahadatnya atau tidak, bahkan tidak mau mengganggu gugat perkara itu. Jangan singgung-singgung syirik. Di antara mereka ada yang memprioritaskan zakat. Zakat. Banyak-banyak dai-dai yang terjun dalam kancah perpolitikan. Zakat. Semua yang pintar berpikir tentang uang, sampai buat zakat baru, zakat profesi. Zakat yang merupakan syariat Yusuf Al-Qardawi. Zakat diwajibkan kalau orang memilikinya selama setahun. Ini baru 1 juta diterima gajinya, harus sudah keluar zakatnya sekian persen. Saya sudah teranggap dana terhitung. Ya dah hitung sudah, ini gajimu kamu dalam setahun sekian juta. Kalau dihitung semuanya dalam setahun berarti apa? Sudah sampai nisabnya. Dan kamu sudah menganggap memilikinya. Ini akal-akalan nih kuah dalam beragama. Di antara mereka yang memprioritaskan haji. Pokoknya bagaimana haji? Yang benar dan yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Islam dibangun di atas 5. Jangan satu pun dari 5 bangunan ini kita lalaikan. Tapi ingat, harus di atas metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya jadi bangunan. Awali sebagaimana Nabi SAW mengawalinya. Dasari sebagaimana Rasulullah SAW mendasarinya. Yaitu di atas syahadati Allah ilaha illallah. Baik, 5 rukun ini beliau urai satu persatu. Kata beliau, fadalilus syahadati qauluhu ta'ala. Dalil syahadat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sebutkan dalilnya, sudah ada dalil secara umum, sekarang beliau urai dalil satu persatu.
Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil syahadat ini firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah, Allah bersaksi. Tak sembarang ikhwah. Persaksian yang langsung Allah Subhanahu wa taala persaksikan. Kalau seandainya seluruh makhluk bersaksi akan satu perkara, maka itu tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan persaksian pencipta makhluk itu. Allah Subhanahu wa taala langsung bersaksi, syahidallah. Allah nyatakan persaksiannya, sampaikan kepada kita melalui Rasulnya. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Apa persaksian itu? Annahu la ilaha illahu, bahwa sungguh tak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. La ilaha illallah. Ini persaksiannya. Coba lihat, Allah langsung persaksikan dirinya akan perkara yang sangat mulia, yang tidak mungkin ada yang bersaksi kecuali pasti orang-orang mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lihat siapa mereka? Allah sebutkan, wal malaika, dan para malaikat. Coba lihat, makhluk Allah Subhanahu wa taala mulia, para malaikat seluruhnya pun bersaksi. Untuk kalangan manusia, selain malaikat, jin manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Di sinilah ukuran keilmuan. Ulul ilmi artinya ulama, orang yang berilmu. Di sinilah ukuran keulamaan seseorang. Ketika dia mampu mempersaksikan la ilaha illallah dengan benar, tegak di atasnya, dia ilmui dengan ilmu yang benar, diyakini dengan keyakinan yang mantap, dia amalkan dengan penuh keyakinan, dia dakwahkan dengan penuh kesungguhan, sabar di atasnya. Siapa yang mampu mengakhiri hidupnya di atas perkara ini, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini ukuran keilmuan. Semakin dalam ilmunya seseorang di atas perkara ini, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah, orang teranggap berilmu ketika mampu mempersaksikan, artinya memahami dengan paham yang benar, dengan ilmu yang benar, mengamalkan, dakwahkan, sabar di atas la ilaha illallah. Inilah orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, Allah tegak di atas persaksian ini, bil qist, dengan keadilan. Apa lawan qist? Adil. Apa lawan adil? Kezaliman. Jadi persaksian ini Allah tegak betul bahawa ini adalah keadilan. Karena itu tidak ada yang lebih adil dari la ilaha illallah, dari tauhid ini. Sebagaimana lawannya, tidak ada kezaliman yang lebih besar darinya, yaitu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Karena itu mengheran seseorang yang gelisah melihat berbagai kezaliman, tapi tidak mampu gelisah terhadap kezaliman yang terbesar. Kegelisahan apa itu? Dan ini ajaran sebagian kelompok, harus risau dan risau. Awal yang pertama mereka tanamkan risau, harus gelisah. Gelisah melihat umat ini. Tapi apa yang dilihat? Tidak solatnya. Melakukan ini,
Tapi melihat syirik, biasa-biasa saja. Kegelisahan apa itu? Demikianlah ikhwah, kalau orang jauh dari ilmu, jauh dari ilmu, maka akan jauh dari hakikat ilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu yang dengannya seseorang terangkat menjadi alim, orang yang berilmu. La ilaha illahu. Allah ulangi pernyataan ini. Tak ada yang disembah kecuali hanyalah Dia. Dialah Allah Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Di sini jelas persaksian la ilaha illallah. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa la ilaha illallah harus dipersaksikan. Bahkan menunjukkan bahawa la ilaha illallah adalah persaksian yang tiada tandingannya. Persaksian yang tiada tandingannya. Di atas perkara inilah ikhwah harus kita mantap. Ilmu tentang perkara ini ada yang global, ada yang khusus. Semakin dalam, semakin luar biasa ilmunya. Karena itu jangan heran, Allah Subhanahu wa taala masih mewajibkan rasulnya untuk mengilmui la ilaha illallah, padahal sudah diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Fa'alam, maka ilmuilah. Fa'alam, maka i'lam, ilmui. Perintah kepada siapa? Perintah kepada hamba Allah yang Allah berikan, sampaikan padanya wahyu Allah, Muhammad SAW. Ilmui ya Muhammad. Apa itu yang mau diilmui? Annahu la ilaha illallah, bahawa sungguh la ilaha illallah. Perintah ini wajib. Wajib Nabi ilmui la ilaha illallah, diperintahkan. Padahal ini sudah jadi Nabi dan Rasul ini. Sudah paham makna la ilaha illallah. Yakin. Sudah diamalkan, didakwahkan, sahabat di atasnya merasakan suka dukanya, berada mendakwahkan la ilaha illallah, tapi tetap masih diperintah untuk mengilmuinya. Hebatnya ilmu. Dan betul-betul perlunya ilmu ini diulang dan terus diulang, dipermantap dan terus dipermantap, diperdalam dan terus perdalam. Kalau tidak ikhwah, kita tidak akan sampai ke dalam jenjang keimanan yang setinggi-tinggi iman. Tidak akan bisa. Islam dibangun di atas ini. Kapan asal perkara la ilaha illallah sudah ada, asalnya sudah tertanam, tertancap. Itu asal pokoknya apa? Dua, nanti akan dijelaskan. Menolak semua selain Allah dan menetapkan bahawa ibadah yang disembah yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mantap. Maka berarti sudah tertanam asal. Tapi ingat, kesempurnaan iman tetap diukur pula oleh perkara la ilaha illallah. Dilihat kedalaman ilmunya, kedalaman yakinnya, kedalaman pengalamannya, kedalaman dakwahnya, kesabarannya di atas dakwah. Dia perkara ini. Mana dalilnya? Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul ada' 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Yang tertinggi kata Nabi, fa'alaha, yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Dikembalikan kepada la ilaha. Itu yang tertinggi. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya, sementara malu adalah bahagian dari iman.
Coba lihat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa keimanan yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Dari sini ikhwah, betul-betul. Kalau kita ingin mendidik diri kita, didik diri kita di atas la ilaha illallah. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, didik diri kita, ya imani la ilaha illallah. Ingin menjadi orang yang paling sempurna keimanannya, sempurnakan la ilaha illallah. Dari sini nampak jelas rusaknya secara jelas rusaknya, yang tidak ada keraguan di dalamnya akan rusaknya orang-orang yang melalaikan akan perkara itu. Selanjutnya kata beliau, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. Kata beliau rahimahullah ta'ala, makna dari syahadat ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha illallah diterjemahkan, diartikan dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Apanya yang sama? Ayo dari asalnya apa? La ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ayo, apa yang ada? Sama-sama ada pada kalimat ini. Pertama la, ya sama-sama ada. Apa lagi? Illallah sama-sama iya. Perbedaannya, yang di atas ada kata ilah dan maknanya ma'buda bihaqqin, iya. Nah, dari sini dapat kita pahami. Makna ilah adalah ma'bud yang diserahkan padanya ibadah. Jadi ilah artinya yang diserahkan padanya ibadah. Kemudian ditambah kalimat bihaqqin. Kalimat bihaqqin ini memperjelas makna dari la ilaha illallah. Sebab dia adalah khabar dari la. Kalimat yang harus ada pada la. Nih. Sehingga la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa maksud dari kalimat ini dengan terjemahan seperti ini? Sembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah ditolak sebagai sembahan yang hak dan dijadikan sebagai sembahan batil. Iya, sebab lawan hak adalah batil, tidak berhak. Jelas ini? Karena itu kata beliau selanjutnya, beliau urai makna ini. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kata la ilaha adalah kalimat yang menafikan, menolak, membuang semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat illallah, kecuali hanya Allah, ini menetapkan bahwa ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penguasaannya, dalam kekuasaannya. Jelas? Makna inilah yang bersesuaian dengan seluruh kandungan dari Al-Quran, dari awal sampai akhirnya. Di antara ayat yang sangat jelas menunjukkan perkara itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dalam surah Al-Hajj
ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala semata yang hak. Ditetapkan apa? Allah saja yang hak. Iya. Terus selain Allah, Allah jelaskan, wa anna, dan sungguh, ma, semua, yada'una, yang mereka ibadahi, mereka seru, mereka berdoa kepadanya, min dunillah, selain Allah, huwal batil, adalah batil. Jelas penegasan Allah di sini? Ya. Tegas sekali ayat ini. Sangat bersesuaian dengan makna tadi. Menegaskan bahawa yang hak hanyalah Allah, selain Allah adalah batil. Jelaskan sama maknanya kan? La ma'buda bihaqqin. Kalau kita tidak pakaikan bi, ba, langsung haqqun. La ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Berarti apa? Kalau tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah, berarti apa? Yang hak siapa? Yang hak siapa? Hanya Allah. Terus selain Allah ditolak sebagai sembahan yang hak, batil. Jelas? Ini dia makna yang benar dari la ilaha illallah. Jadi dengan ini jelas bahwa yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah terwujudnya keesaan ibadah. Perhatikan kalimat ibadah. Terwujudnya keesaan ibadah hanya kepada yang berhak, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjaganya ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya kita tolak sebagai sembahan yang hak dan telah kita nyatakan sebagai sembahan yang batil. Jelas? Berarti orang yang berla ilaha illallah sembahannya hanya satu yang diakui, hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah batil, tidak diakui, dia tolak. Berarti orang yang berla ilaha illallah ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang hak. Dan ibadahnya betul-betul dia sucikan, dia jaga dari sembahan. Iya, dari apa? Dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya? Selain Allah jamaah, itu pun kalau disembah, ada menyembah matahari kan? Ya. Dia tidak. Orang Jepang ada menyembah sapi. Kita sebentar lagi potong, dia sembah. Iya. Kayak Idul Adha kan nanti lagi. Ada menyembah Nabi. Ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah buaya-buaya di atas rumah. Ada yang menyembah penghuni ini, penghuni itu, patana parasangan. Penghuni tikungan-tikungan tajam, penghuni sungai. Ada yang menyembah naga, ada yang menyembah patung-patung, kuburan, keris-keris pusaka. Ada yang menyembah sapi, kerbau. Di Jogja ada kiai. Iya, Kiai Slamet. Ternyata tedong. Iya. Kiai Slamet. Ternyata tedong dia. Goblok nih. Dan bukan sekedar dipelihara, tainya diperebutkan. Zaman modern jamaah, ini zaman modern namanya. Mana akal?
semuanya. Kalau mau berla ilaha illallah, tidak boleh diakui. Kalau mau Islam, tidak boleh diakui. Dan percuma semua pelaksanaan Islam kalau kita belum tolak semuanya, sebab belum berada di atas dasarnya, belum berla ilaha illallah. Harus lakukan dua ini. La ilaha, kalimat yang menafikan semua yang disembah selain Allah. Semua selain Allah tolak, tidak boleh diakui. Illallah menetapkan bahawa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah terwujud ketulusan jamaah. Tulus betul. Dan banyak lagi sembahan-sembahan. Seluruhnya harus diingkari. Ada juga yang memaknai la ilaha illallah dengan makna tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur alam semesta kecuali hanyalah Allah. Ini, kalau kita sudah akui ini berarti sudah berla ilaha illallah, berarti sudah Islam. Ini makna salah jemaah. Makna ini tidak benar. Sebab pernyataan ini, pengakuan ini diakui juga oleh orang-orang musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka siapa yang mencipta langit dan bumi ini, mereka orang musyrik ditanya. Kamu tanya, maka apa jawaban mereka? Allah jelaskan dalam Al-Quran jawaban mereka. La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah yang mencipta. Coba lihat. Mantap mereka. Lihat keyakinannya Abdul Muttalib ketika tentara bergajah datang mau menyerang Ka'bah. Lihat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penguasa, pengatur. Dia datangi tentara Abraha. Untuk apa? Mau mengambil ternak-ternaknya. Katanya, saya pemilik onta-onta ternak-ternak itu. Kalau Ka'bah yang kamu akan hancurkan itu punya pemilik sendiri. Ada yang memilikinya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, yang akan menghalangi kamu. Yakin dia. Kalau saudara keyakinan itu. Dia tinggalkan, diambil ternak. Dan terjadilah apa yang terjadi pada Abraha dan tentaranya. Baca surah li'ilafi Quraisy. Apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau keyakinan seperti ini dimiliki juga oleh orang musyrikin, tapi ternyata apa? Tetap musyrik. Tidak mau berla ilaha illallah. Sebab apa? Dengan la ilaha illallah, Lata, Uzza, Mana dan semua berhala-berhala yang digantung di Ka'bah harus diingkari. Malaikat, para nabi yang menyembah menari, menyembah nabi, yang menyembah malaikat, menyembah patung-patung, semuanya harus mengingkarinya dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak mau. Ketika dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aj'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini mau menjadikan satu saja sembahan? Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Tidak mau mereka terima. Dalam ayat yang lain, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sungguh mereka orang-orang musyrikin, jika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah supaya mereka mau berla ilaha illallah, apa keadaan mereka? Yastakbirun, mereka takabur. Apa kata mereka? Apakah betul-betul kami ini harus meninggalkan sembahan-sembahan kami? Coba lihat. Mereka paham bahawa la ilaha illallah harus meninggalkan sembah. Apa kami harus tinggalkan karena penyair yang gila? Yang sebelumnya sama sekali tidak pernah Nabi SAW, sama sekali tidak pernah Nabi digelar dengan gelar yang jelek. Justru Nabi dapat gelar dari mereka selama berpuluh tahun.
Sebagai al-sadiq, orang yang jujur, al-amin, orang yang sangat terpercaya. Tapi gelar ini begitu langsung berubah ketika Nabi SAW mendakwahkan perkara yang langsung merobohkan agama mereka dari awal sampai akhir, yaitu la ilaha illallah. Disinilah dakwah. Sini dakwah jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah tidak benar kalau hanya sekadar diartikan tidak ada pencipta, tidak ada pengasuh, pengatur, penguasa alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih tidak benar lagi mereka yang memaknai la ilaha illallah dengan kalimat tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. La mawjuda illallah katanya. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Artinya apa? Kapan ada, maka dia adalah Allah. Bergantung Allah semua ya. Menurut agama sesat ini. Ini agamanya Syamsuri Majid. Alhamdulillah sudah meninggal orang ini. Ini ada pengikutnya, di Goa lagi pengikutnya itu. Itu yang sholat Id 2 hari sebelum pemerintah sholat. Masih di TV itu. Dekat pondoknya Ustaz Luqman. Ustaz Luqman di belakang pabrik kertas Goa, dia di depannya. Jadi jangan disamakan ya. Kalau wartawan goblok itu samakan. Tidak tahu memilah dan rangka. Itu namanya dan rangka. Itu pengikutnya itu. Kata murid-muridnya, kehebatan orang ini sudah bertemu dengan Tuhan. Punna tahu tolot apa ji? Atau tahu stres? Tapi kalau orang berpikir sedikit saja berpikir, punya akal sedikit saja. Geleng-geleng itu sesat ini orang. Bukan geleng-geleng, sesat ini orang. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diartikan la ilaha illallah dalam majallahnya. Majallah pertama dan kayaknya sekaligus terakhir. Majallah Al-Imam dalam bentuk surat kabar. Judul besarnya itu. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Ini arti la ilaha illallah yang dipahami oleh sufi-sufi tingkat kesesatannya paling tinggi. Yang jenjang tertingginya apa? Semuanya adalah Tuhan. Menyatu sudah. Lihat seperti di antara mereka ada yang sudah mengatakan Subhani. Sama saja saya katakan Subhanallah atau Subhani. Maha suci Allah atau Maha Subhani, Maha suci saya. Sama. Sebab apa? Tidak ada yang ada kecuali hanyalah Allah. Jadi semuanya adalah Allah. La ilaha illallah. Semakin goblok. Padahal la ilaha illallah mengantar orang apa? Semakin berilmu. La ilaha illallah dia pahami dengan apa? Dengan makna yang semakin tidak mampu membedakan antara pencipta dengan yang dicipta. Tidak mampu membedakan. Padahal kalimat ini adalah kalimat yang paling hebat dalam membedakan antara pencipta dengan yang dicipta. Betul-betul dipisah, dibedakan. Bahawa yang mencipta dia saja yang berhak untuk disembah, diagungkan, dimuliakan, ditakuti, diserahkan padanya harapan, bertawakal dan diserahkan padanya ibadah. Adapun semua selain Allah diingkari sebagai sembahan. Jelas sekali kalimat yang sangat jelas. Tetapi la ilaha illallah, al-jahl, kebodohan jamaah. Orang-orang yang beragama hanya dengan perasaan, dengan mimpi. Apa kata orang, apa kata orang.
Ada lagi makna lain. Ini maknanya orang-orang pergerakan. Siapa? Kapan? Iya. Jadilah hakim Allah. Tidaklah hakim kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan tidak tegak hukum Allah? Masih Pancasila misalnya, masih Undang-Undang Dasar 45 misalnya, maka semua orang yang berada di atasnya itu kafir. Sebab belum berla ilaha illallah. Orang ini bodoh betul terhadap agama. Padahal betapa banyak kaum muslimin. Padahal lihat kaum muslimin yang ketika itu masih di Mekah. Siapa yang berkuasa di Mekah? Tagut-tagut Quraisy yang berkuasa di Mekah. Tetapi di antara mereka sudah meninggal pada zaman kekuasaan tagut-tagut Quraisy. Bahkan kayaknya belum disyariatkan salat, tapi ternyata sudah dijamin masuk surga. Dengan apa? Dengan ketulusan mereka berada di atas la ilaha illallah. Kalau begitu, bukan itu makna la ilaha illallah. Al-ikhwah rahimahumullah. Jadi jelas ya? Ilah artinya ma'bud. Ini sangat jelas dalam bahasa. Ini akan dipertegas lagi dalam pembahasan selanjutnya. Ada juga yang memaknai la ilaha illallah dengan makna mengeluarkan kecintaan, pengagungan terhadap siapapun juga, apapun juga dalam diri. Iya. Dunia apa tidak boleh cinta sama dunia, keluarkan semuanya, kemudian masukkan. Proses memasukkannya ini macam-macam, terbagi 3. Saya lupa. Yang jelas yang pertama yang dimasukkan selanjutnya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih benar dalam maknanya, tetapi salah dalam memaknai la ilaha illallah. Sebab ada perkara-perkara tabiat yang mau tidak mau pasti kita cinta sama dunia. Perkara tabiat dan perkara tabiat tidak dibahas. Paham? Bahkan Nabi SAW cinta terhadap wanita, Nabi cinta terhadap madu, Nabi cinta terhadap ini dan itu, perkara-perkara tabiat. Dan ini semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada juga pendapatnya jenjangnya masukkan namanya Allah. Ini selain mulai mengarah kepada kesyirikan. Ada yang lebih hebat lagi, masukkan zatnya Allah. Jadi Allahnya dimasukkan. Ada juga yang memaknai seperti ini. Kalau tidak percaya, baca kitab Fadailul A'mal Jama'atut Tabligh. Ada dalam pembahasan itu. Ini ada. Dan ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Ini bahaya menyatu dengan Allah, masukkan Allah. Zatnya Allah katanya. La ilaha illallah. Dipahami tidak dipahami, maka demikian keadaannya yang tertulis dalam kitab itu. Diamalkan tidak diamalkan, yang jelas ada yang mengamalkan yang seperti ini dari kalangan pembesar-besar mereka. Tetapi kita jangan mengatakan bahwa semua jamaah tabligh seperti itu. Sebab terus terang banyak di antara mereka yang tidak paham akan apa yang dibaca. Hanya kita berbicara tentang apa yang ada dalam kitab mereka. Baik, ini beberapa hal yang berhubungan dengan makna dari la ilaha illallah. Makna yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan, dan ini akan dipertegas dalam pembahasan selanjutnya. Insyaallah taala. Sekian subhanallah walhamdulillah.